Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra, eh, kelas MJ 205, mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu Ibu Rosanah, SSM IKOM, AMIPR, JPS. Pada hari ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan mata kuliah Estetika Humanisme yang berjudul Peran Anger Management dalam meningkatkan kesehatan emosional di tempat kerja. Harapannya, video ini bisa memberikan perspektif baru dan bermanfaat untuk kita semua, baik secara pribadi maupun profesional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, mengenai latar belakang dari judul yang saya ambil, itu karena kesehatan emosional di tempat kerja ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Namun seringkali terganggu oleh emosi negatif seperti kemarahan. Kalau menurut Spielberg, kemarahan itu merupakan respon emosional terhadap ancaman atau frustasi yang dapat memicu konflik dan menurunkan kinerja jika tidak dikendalikan. Nah, teknik anger management yang didasari pada pendekatan kognitif behavioral therapy dapat membantu individu mengubah pola pikirnya yang irasional menjadi lebih adaptif. Sementara konsep emotional intelligence yang dikemukakan oleh Goleman menekankan pentingnya kemampuan mengelola emosi dalam membangun hubungan kerja yang sehat. Sayangnya, banyak organisasi belum mengintegrasikan pelatihan anger management dalam pengembangan SDM, sehingga konflik dan stres kerja masih tetap tinggi di lingkungan kerja. Jadi berdasarkan latar belakang dan judul tadi, dapat dirumuskan masalah yang berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu, bagaimana tingkat kemarahan atau anger level ini dapat mempengaruhi kesehatan emosional karyawan di tempat kerja. Yang kedua, apakah penerapan teknik anger management dapat meningkatkan kesehatan emosional di lingkungan kerja? Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi efektivitas program anger management dalam meningkatkan kesehatan emosional di tempat kerja? Langsung kita mulai dari rumusan masalah yang pertama mengenai tingkat kemarahan atau anger level dan pengaruhnya terhadap kesehatan emosional. Yang pertama itu anger level itu dapat meningkatkan stres psikologis. Jadi kemarahan yang tidak terkendali dapat memicu stres berkepanjangan karena tubuh terus-menerus dalam kondisi yang tegang atau siaga. Dampaknya adalah menurunkan ketenangan batin, meningkatkan kecemasan, dan juga pasti akan membuat gangguan tidur. Jadi biasanya eee, yang di jam-jam harusnya tubuh itu istirahat, malah tidak bisa untuk rileks atau tidur gitu. Jadinya ketika bangun, badan tidak menjadi bugar dan emosi ini menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah memicu konflik interpersonal. Jadi konflik tentang yang mengenai, hubungan antar pegawai ya. Jadi karyawan dengan tingkat kemarahan yang tinggi cenderung lebih mudah tersinggung dan bereaksi agresif terhadap rekan kerja. Nah, dampak buruknya sendiri, hubungan kerja menjadi sangat tegang, kemudian menurunkan rasa aman dan menurunkan, rasa percaya antar rekan kerja, dan sangat mudah sekali, antar rekan kerja ini berkonflik, bahkan hingga, adu pukul misalnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menurunkan kepuasan dan kesejahteraan kerja. Jadi, kemarahan yang dilakukan terus-menerus membuat individu ini merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan pekerjaannya. Ya, dampaknya yang langsung bisa dirasakan tentu saja itu menurunnya motivasi untuk bekerja, terus menurunnya kontribusi, dalam pekerjaan, serta, menurunnya loyalitas terhadap organisasi. Selanjutnya adalah mengganggu fungsi kognitif. Jadi kemarahan ini dapat mengganggu konsentrasi, bagaimana
pengambilan keputusan, dan kemampuan berpikir jernih. Jadi setiap langkah yang diambil itu biasanya itu bukan, apa namanya, eee, berdasarkan pikiran yang rasional, tapi berdasarkan oleh, eee, emosi yang tidak stabil. Jadi kadang, keputusan yang diambil itu bisa sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun organisasi. Dan dampaknya tentu saja seperti meningkatkan resiko kesalahan kerja dan serta menurunkan produktivitasnya di kantor. Selanjutnya adalah meningkatkan resiko burnout. Jadi kemarahan yang tidak tersalurkan dengan sehat ini dapat menumpuk dan menyebabkan kelelahan emosional. Dan dampaknya karyawan merasa lelah secara mental, terus sinis terhadap kerjaan, dan kehilangan rasa pencapaian atau achievement atas suatu kerjaannya. Dan yang keenam biasanya kalau misalnya engine level-nya itu sudah pada tahap yang tinggi, biasanya itu sudah kesulitan untuk mengelola emosi seperti frustasi, kecewa, maupun sedih. Sehingga dampaknya yang dapat dirasakan itu ketidakstabilan emosi dan turunnya kemampuan adaptasi terhadap tekanan kerja. Ya, sudah mau ke tahap yang membahayakan lah kalau sudah depresi ini. Karena bisa berujung dengan, melukai diri sendiri nantinya. Jadi key point dari pembahasan yang pertama yaitu, eee, tingkat kemarahan atau anger level ini ternyata memiliki dampak terhadap kesehatan emosional karyawan di tempat kerja. Kemarahan yang tidak terkendali dapat memicu stres berlebihan, konflik interpersonal, burnout, dan bahkan depresi yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis serta produktivitas karyawan di tempat kerja. Sekarang adalah, apa saja sih teknik relaksasi untuk mengelola kemarahan atau anger management? Yang pertama itu ada yang namanya, eee, pernapasan dalam. Jadi itu kalau misalnya kita merasa kayak mulai emosi, mungkin kita bisa, menarik diri sejenak untuk, eee, menghirup nafas dengan, interval tertentu. Saya menghirup, habis itu dilepaskan. Jadi nanti lama-kelamaan, emosi yang sebelumnya kita rasa mulai naik, itu akan berubah menjadi lebih rileks dan tenang kitanya. Jadi emosi negatif itu akan perlahan menghilang. Selanjutnya ada relaksasi otot progresif atau progressive muscle relaxation. Yaitu kalau misalnya, eee, mulai merasakan emosi, mungkin kita bisa melakukan relaksasi otot, misalnya seperti, pemanasan statis, menggerakkan bagian-bagian tubuh yang, itu tuh bisa, mengurangi rasa stres ketika sedang emosi gitu kan. Yang ketiga ada visualisasi positif atau guided imaginary. Jadi kayak membayangkan tempat-tempat tertentu, misalnya kayak di pantai atau di gunung, yang itu tuh bisa, mengurangi emosi negatif gitu. Terus selanjutnya ada mindfulness dan meditasi. Ini sudah jelas, jadi kalau misalnya cara untuk kita membuang emosi negatif itu bisa melalui, eee, pandangan dengan bermeditasi gitu. Selanjutnya yang kelima itu mendengarkan musik yang menenangkan. Jadi kita bisa memilih musik yang membuat kita tenang sehingga hati juga tenang dan tidak gampang marah. Yang keenam ada journaling emosi. Jadi, kalau misalnya kita emosi mudah meledak-ledak atau suasana hati itu sangat tidak stabil, mungkin kita bisa mulai melakukan yang namanya, menulis jurnal. Jadi di jurnal itu nanti ditulis apa yang kita rasakan tuh semuanya ditulis. Nanti ibaratnya emosi yang kita rasakan tuh dapat tersalurkan melalui tulisan tersebut. Yang terakhir bisa juga melalui aktivitas fisik ringan seperti, eee, jalan santai, atau misalnya jalan cepat, jogging, itu jogging-jogging ringan gitu, bisa untuk menghilangkan emosi. Atau seperti yang ada di gambar ini, itu adalah cara-cara atau teknik relaksasi yang bisa digunakan untuk mengelola kemarahan. Selanjutnya,
masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu, peran teknik anger management dalam meningkatkan kesehatan emosional di lingkungan kerja. Kalau menurut Devan Basher, anger management yang efektif itu dapat menurunkan tingkat kemarahan dan meningkatkan kesehatan psikologis. Jadi, eee, peran dari anger management ini, yang pertama itu dapat mengurangi emosi negatif. Jadi, teknik seperti deep breathing, mindfulness, dan cognitive restructuring itu dapat membantu individu mengurangi intensitas emosi negatif seperti marah, frustasi, dan kesal. Ketika emosi ini berkurang, maka individu ini mau berpikir jernih dan merespons situasi secara rasional. Selanjutnya adalah peningkatan dari self awareness. Jadi melalui teknik seperti journaling ataupun self monitoring, karyawan ini dapat belajar mengenai pemicu kemarahan dan pola emosionalnya. Kesadaran tersebut merupakan komponen penting dari kesehatan emosional karena dapat membantu individu mengelola respon yang lebih adaptif. Jadi selain mengurangi emosi, dapat juga meningkatkan self awareness atau kemawasan dirinya. Kemudian dapat memperbaiki hubungan interpersonal. Jadi dengan teknik, eee, anger management ini, mendorong individu itu untuk menggunakan komunikasi itu secara asertif. Jadi komunikasi asertif itu komunikasi yang saling menghargai dan mau mendengarkan dan sopan. Jadi memperhatikan perasaan masing-masing individu yang diajak untuk berkomunikasi. Dan yang bukan agresif ataupun pasif, sehingga membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat, mengurangi konflik, dan meningkatkan rasa saling menghargai antar rekan kerja. Dan yang keempat ini, terjadi peningkatan rasa kontrol dan kepuasan dalam bekerja, di mana karyawan yang mampu mengelola kemarahannya, eee, merasa lebih berdaya serta memiliki kontrol atas dirinya sendiri, sehingga terjadi peningkatan rasa percaya diri, pengurangan terhadap tingkat stresnya, dan lebih berkontribusi dalam pekerjaannya. Kalau menurut konsep emotional intelligence-nya Goleman, bahwa kemampuan mengelola emosi dan menjalin hubungan sosial ini adalah inti dari kesehatan emosional. Jadi kalau misalnya kita, hubungan apa namanya, cari hubungan sebab akibatnya, bagaimana teknik, anger management ini dalam meningkatkan kesehatan emosional tuh, yang pertama itu, penerapan teknik anger management, yang merupakan langkah awal untuk mengelola kemarahan secara sehat seperti menenangkan diri sebelum merespon. Selanjutnya itu mengidentifikasi pemicu emosi, kemudian menggunakan komunikasi yang asertif, eee, dan melatih pernapasan ataupun relaksasi yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan tujuannya agar seseorang ini tidak meledak-ledak lah dalam atau dapat memendam emosinya secara sehat gitu. Jadi jangan emosi itu dipendam, tahu-tahu nanti meledak di kemudian hari gitu. Yang setelah adanya penerapan teknik anger management ini, kemudian diharapkan, dapat individu itu dapat mengelola emosinya menjadi lebih baik. Jadi dengan pengelolaan emosi yang lebih baik ini, individu ini dapat mengendalikan reaksi emosionalnya, kemudian bisa mengendalikan situasi dengan lebih tenang, dan juga, menghindari konflik-konflik yang sekiranya tidak perlu, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan emosional. Setelah individu dapat mengelola emosi yang menjadi lebih baik, maka, eee, hubungan kerja ini akan menjadi lebih sehat. Karena dengan hubungan kerja yang lebih sehat ini, komunikasi antara rekan kerja bisa menjadi lebih efektif,
dan konflik yang misalnya datang gitu kan, bisa diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Kemudian ada yang namanya rasa saling menghargai dan saling percaya antar rekan kerja, sehingga, diharapkan kan dapat memperkuat kerjasama tim dan produktivitas di tempat kerja. Selanjutnya setelah timbul hubungan kerja yang sehat, menurut saya tujuan akhirnya itu, kesehatan emosional yang meningkat. Jadi akhirnya semua hal tersebut ini akan berkontribusi pada kesejahteraan mental, eee, individu atau karyawan yang lebih baik, stres kerja yang lebih rendah, dan juga rasa puas dan nyaman dalam bekerja. Jadi individu menjadi lebih seimbang, secara emosional dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya buat ini contoh kasus ya, misal karyawan, namanya sebut saja Sumanto yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi, dia ini sering merasa frustasi karena beban kerja yang tinggi dan kurang mendapatkan penghargaan atau dukungan dari atasan. Nah, dia mulai menunjukkan kemarahan dalam bentuk komentar yang sarkastis misal di grup WA kantor, terus nada bicaranya tinggi, terus menarik diri dari lingkungan kerja, tidak mau mengikuti misalnya ada acara-acara kantor itu, dia milih yang langsung pulang aja gitu kan, daripada ikut kumpul-kumpul. Nah, apa sih dampaknya? Yang pertama itu mesti rekan kerja merasa tidak nyaman, sehingga timbul yang namanya konflik interpersonal. Kemudian sulit fokus dan sering membuat kesalahan, jadi mengalami gangguan fungsi kognitifnya. Terus merasa tidak puas dan ingin resign akhirnya. Terjadi penurunan kesejahteraan dalam kerja dan merasa lelah secara emosional karena dia sudah merasa burnout, sudah merasa pekerjaannya ini sudah terlalu banyak gitu kan. Nah, apa sih solusinya yang bisa dilakukan? Yaitu misalnya mengikuti pelatihan agent management, misal semata belajar teknik pernapasan dalam atau deep breathing kan, dan melakukan komunikasi secara adaptif. Sehingga nanti diharapkan dia mulai tenang, terbuka untuk berdiskusi, dan mulai lebih terkendali secara emosional. Terus selanjutnya di poin pada, masalah yang kedua. Jadi, teknik anger management itu ternyata berperan penting dalam membantu individu mengelola dan mengendalikan amarahnya secara sehat dan konstruktif. Dengan menerapkan strategi seperti mengenali, pemicu kemarahan atau identifikasi masalah yang membuat dia tuh gampang ke-trigger terhadap emosinya, kemudian mampu mengelola stres, mengubah pola pikirnya yang negatif, dapat meningkatkan komunikasi, terutama komunikasi secara asertif dan, bisa memberikan jeda sebelum beraksi. Misalnya tadi pakai teknik relaksasi ataupun deep breathing, seorang dapat meredam emosi yang lebih dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan emosionalnya. Jadi sebelum sebenarnya terjadi hal-hal yang, tidak diinginkan, lebih baik bisa dicegah dulu dengan anger management. Terus selanjutnya memasuki rumusan masalah yang ketiga, apa aja sih, faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas program anger management dalam meningkatkan kesehatan emosionalnya? Yang pertama, tentu saja ada lingkungan organisasi yang mendukung. Jadi harus ada, budaya kerja yang terbuka dan mengutamakan komunikasi yang konstruktif, yang membangun. Kemudian harus ada juga dukungan dari pimpinan dan rekan kerja yang mendorong partisipasi program yang tersebut. Yang kedua adalah adanya pelatihan yang tepat dan juga konsisten. Jadi adanya program pelatihan berkala yang mengajari mengenai teknik-teknik dalam pengendalian emosi tadi, terus dilakukan juga misalnya membuat role play untuk memahami bagaimana menerapkan, teknik ini secara praktisnya gitu kan. Yang ketiga yang nggak kalah penting itu ketersediaan sumber daya, baik itu infrastruktur maupun non-infrastrukturnya. Misalnya, fasilitas seperti konseling, workshop, dan bimbingan yang dilakukan untuk mendukung adanya perubahan perilaku, dan juga sumber daya lain yang cukup untuk memastikan program tersebut tuh berjalan sesuai dengan
maksimal. Selanjutnya adalah, faktor penghambat. Yang pertama itu misalnya ada resistensi terhadap perubahan terutama, untuk karyawan lama yang terbiasa dengan cara kerja yang lama, sehingga sulit untuk mengadaptasi teknik yang baru dan misalnya biasanya tuh yang lama-lama tuh ragu apakah yang misalnya ada perubahan ini apakah, eee, bisa berhasil atau enggak gitu kan. Yang kedua ada tekanan dan beban kerja yang tinggi misalnya, keterbatasan waktu akibat tingginya beban kerja, sehingga menyulitkan untuk, individu ini berpartisipasi aktif dalam program yang diberikan gitu loh. Yang ketiga adalah kurangnya evaluasi dan tindak lanjut. Jadi manajemen ini kadang tuh tidak konsisten untuk mengevaluasi hasil program, sehingga efektivitasnya itu kurang optimal. Yang keempat adalah hambatan struktural, jadi misalnya keterbatasan dari pendanaan, fasilitas, misalnya kurangnya pelatih dan infrastruktur penunjang lainnya. Jadi, kesimpulannya, teknik anger management ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan emosional di tempat kerja dengan membantu individu mengelola kemarahan secara lebih sehat dan konstruktif. Melalui, pendekatan seperti kognitif behavioral therapy yang memungkinkan individu mengenali pemicu emosi, mengubah pola pikir negatif, serta meningkatkan komunikasi dan kesadaran diri. Penerapan anger management terbukti mengurangi stres, konflik interpersonal, dan risiko burnout, sekaligus meningkatkan kepuasan kerja dan hubungan antar pegawai atau hubungan interpersonal. Jadi keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi, pelatihan yang tepat, serta ketersediaan sumber daya. Namun, dapat terhambat oleh resistensi terhadap perubahan, tekanan kerja yang tinggi, dan kurangnya evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi anger management dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan juga harmonis. Jadi, saran yang pertama itu, organisasi disarankan untuk mengintegrasikan pelatihan manajemen manajemen sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM. Dua, perlu adanya peningkatan kesadaran karyawan dan manajemen tentang pentingnya kesehatan emosional. Ketiga, organisasi disarankan menyediakan fasilitas pendukung seperti layanan konseling, ruang relaksasi, dan akses ke profesional psikolog untuk membantu karyawan mengatasi tekanan emosional secara efektif. Dan keempat, diperlukan budaya kerja yang terbuka, saling menghargai, dan mendukung komunikasi konstruktif akan memperkuat efektivitas teknik anger management. Selanjutnya adalah berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat bahan paparan ini. Totalnya kurang lebih ada 7 jurnal dan juga ada satu skripsi juga yang kredibel yang saya gunakan. Untuk presentasi ini saya tutup dengan pantun. As the sun sets, the sky turns red. Birds fly home to their nest they had. Thank you for your time. It's been a delight. Till we meet again, may your days be bright. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.